warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-solehah di rumah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat. Berjumpa kembali ya bersama Bunita. Kali ini kita akan belajar tematik, tema 1, hidup rukun, subtema 3, hidup rukun di sekolah, muatan bahasa Indonesia. Mari kita simak bersama-sama ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini masih sama dengan pada pertemuan yang lalu ya, yaitu KD 3.1 dan KD 4.1. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyebutkan kalimat perintah pada teks percakapan, melengkapi kalimat perintah yang rumpang dengan kata yang tepat, menyebutkan isi teks cerita yang berisi perintah, menemukan makna perintah yang terdapat dalam teks percakapan, dan menuliskan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar. Anak-anak hebat di rumah, masih ingatkah kalian apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Yups, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ungkapan dan kalimat ajakan. Kali ini kita akan belajar tentang kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Bagaimana pemakaiannya? Dan apa ciri-ciri dari kalimat perintah? Mari kita simak bersama-sama. Kalimat perintah digunakan saat kita ingin meminta atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Kalimat perintah isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Kalimat perintah diucapkan dengan sopan dan menggunakan bahasa yang santun. Misalnya dengan kata tolong. Selain menggunakan kata tolong, kita bisa menggunakan akhiran lah atau kan saat membuat kalimat perintah. Anak-anak keren di rumah, dapatkah kalian menyebutkan contoh kalimat perintah? Perhatikan contoh kalimat berikut ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Tolong letakkan buku itu di atas meja. Masuklah ke kelas dengan tertib. Hidup rukun di sekolah. Udin dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Benny beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Anak-anak hebat di rumah, apakah kalian dapat menyebutkan kalimat mana yang merupakan kalimat perintah dalam percakapan tersebut? Ya, betul. Ada dua kalimat ya. Yang pertama, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Yang kedua, bawalah tempat bekalmu kembali ya. Dari kedua kalimat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Kalimat tersebut isinya merupakan permintaan atau
menyuruh kepada Udin untuk membagi bekalnya dengan teman-temannya. Sedangkan pada kalimat kedua adalah perintah untuk membawa tempat bekalnya Udin kembali. Selain itu, kedua kalimat tersebut juga menggunakan tanda seru. Anak-anak, mari kita ulangi kembali ya kalimat perintah yang terdapat pada percakapan Udin dan Ibu tersebut. Yang pertama, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Yang kedua, bawalah tempat bekalmu kembali ya. Selanjutnya, lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Nomor 1. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Nomor 2. Jagalah kebersihan kelas. Nomor 3. Tutup pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Nomor 4. Letakkan buku-buku di rak agar terlihat rapi. Nomor 5. Buanglah sampah pada tempatnya. Anak-anak keren yang berada di rumah, masih semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Selanjutnya, mari kita baca bersama-sama teks cerita berikut. Berolahraga bersama. Hari ini, Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya. Berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Anak-anak, kita sudah bersama-sama membaca teks cerita berolahraga bersama. Kemudian, dapatkah kalian menyebutkan kalimat perintah yang terdapat dalam teks bacaan tersebut? Siapa yang dapat menyebutkannya? Ada dua kalimat perintah yang terdapat dalam teks bacaan tersebut. Yang pertama, berhati-hatilah ketika berlari. Yang kedua, samakan langkah kalian terlebih dahulu. Anak-anak soleh-solehah yang ada di rumah, tadi kita sudah belajar menemukan kalimat perintah yang terdapat dalam teks percakapan, kemudian melengkapi kalimat perintah rumpang dengan kata yang tepat, dan juga menemukan kalimat perintah yang terdapat dalam teks bacaan. Selanjutnya, mari kita baca teks percakapan berikut. Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Udin, teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Siti, siap Din, aku akan menyapu. Edo, aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Benny, aku akan membereskan lemari buku. Udin, terima kasih teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Anak-anak, setelah kita membaca teks percakapan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa dalam teks percakapan tersebut terdapat satu kalimat perintah, yaitu teman-teman bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Nah, dapatkah kalian menjelaskan maksud kalimat perintah tersebut? Maksud kalimat perintah yang diucapkan Udin tersebut adalah teman-teman diminta atau disuruh untuk melaksanakan tugasnya membersihkan kelas sesuai dengan pembagian tugas. Selanjutnya, kita akan belajar
menuliskan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar. Namun sebelumnya, apakah kalian masih ingat? Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru atau diberi akhiran lah. Coba perhatikan gambar berikut. Dapatkah kalian membuat kalimat perintah yang sesuai dengan gambar tersebut? Misalnya, hapuslah papan tulis itu. Kemudian, perhatikan gambar selanjutnya. Tampak gambar ada sampah kertas yang berserakan di lantai. Kalimat perintah yang sesuai dengan gambar tersebut seperti apa ya? Misalnya, buanglah sampah kertas yang berserakan di lantai. Nah, anak-anak, demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini tentang kalimat perintah. Terima kasih.